Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain pada kemana, Aulia? Gimana, Pak? Yang lain pada kemana? Ini udah di chat ke grup buat Oh, masuk Zoom. ya udah saya tunggu ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, apakah bisa kawan-kawan di sini on cam? Tolong on cam kamera, saya mau screenshot. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, mohon maaf karena kemarin saya lagi di Brawijaya, sehingga tidak bisa maksimal dalam memberikan perkuliahan. Oleh karena itu, saya juga baru datang dari UII Jogja. Jadi dari Malang, Brawijaya ke UNS, terus ke UII. Apakah di tempat saudara-saudara semua ini hujan? Saya hujan, Pak. Di mana Gerimis, kamu? Pak. Ya, Pak, hujan, Pak. Iya, di mana kamu? Salatiga, Pak. Oh, dekat. Iya, pada hujan semua. Akibat hujan, faktor kecapean, saya nggak enak badan juga sebenarnya ini. Sakit. Syafakallah, Pak. Ya, makasih. Kemarin kita sampai kepada materi apa ya? Ada yang tahu sampai di mana? Ini on cam-nya jangan pas mau di screenshot aja. Perkuliahan ini kita on cam, nggak apa-apa, santai aja. Kenapa harus off cam? Ini pertemuan yang keberapa setelah UTS? Tiga ya? Tiga apa dua? Halo, Tiga, Pak. pertemuan ketiga. Iya, pertemuan ketiga kita membahas apa? Kausar. Kausar, pertemuan ketiga kita membahas apa, Kausar? Saya nggak nyimak Pak pas itu lagi ada acara. Apa? Ada acara di kantor Pak. Kantor apa? Kantor saya kerja Pak. Di mana? Di Malang. Iya, kantornya apa? Ya kantor kantor yayasan Pak. Yayasan Zakat Wakaf. Yayasan sekolah Pak. Oh, kamu mengajar atau apa? Nggak ngajar tapi di bagian pendidikan. Oh, admin. Enggak sih, bukan admin. Terus itu apa namanya? Pendidikan Islam atau pendidikan apa? Iya pendidikan Islam Pak dari sekolah PAUD sama SD. Oh, anak kecil ya. Lutfiana, Iya, Pak. sampai di mana kita Lutfiana kemarin? Kemarin kita hanya diskusi tanya jawab, Pak, terkait apa namanya yang mau ditanyakan. Kalau ada persoalan-persoalan, kemudian ini tentang surat dakwaan dan tuntutan. Oh, apa itu dakwah analisa? Apa yang dimaksud dengan dakwaan? Kamu masih ke mute, Anissa. Lutfiana. Lutfiana, kamu berbicara, tapi mic-mu masih ke mute. Jadi kawan-kawan tidak bisa mendengar, hanya lisanmu saja yang bergerak, tapi tidak bergema suaranya.
Lutfiana, masih ke mute Lutfiana. Surat dakwaan itu surat dakwaan seperti yang diajukan untuk apa penuntut. Surat dakwaan diajukan untuk penuntutan. Nah, terus bedanya tuntutan sama dakwaan apa? Ayo on cam. Halo, ini yang pada hadir ini kemana? Nggak ada mukanya. Ayo, off cam. On cam. Ajis, Muhammad Nasih. Apa bedanya tuntutan sama dakwaan? Muhammad Nasih. Muhammad Nasih. Oh, berarti nggak hadir ini. Cuma yang masuk ke Zoom. Suprianto. Apa bedanya dakwaan sama tuntutan, Suprianto? Sama, ini juga nggak hadir. Masuk Zoom doang. Iya Pak, halo Pak, halo Pak. Iya, apa bedanya dakwaan sama Halo tuntutan? Pak. Iya, halo, halo. Saya dengar suara kamu. Gimana Pak? Gimana Pak? Apa bedanya dakwaan sama tuntutan? Kalau surat dakwaan itu dibacakan oleh penuntut umum pada awal persidangan, sedangkan tuntutan itu dibacakan oleh penuntut umum setelah proses pemeriksaan persidangan, yang mana itu berisikan ketentuan pidana yang dilanggar dan tuntutan hukum terhadap tersangka. Begitu Pak. Contoh, contohnya, coba kamu on cam kamera. Ya Pak, Coba kamu on cam kamera. on cam kamera Pak. Iya, Bentar teman-temanmu Pak. juga banyak on cam loh di sini. Halo Pak. Kayak gitu loh. Ganteng-ganteng kok. Lagi berisik di sini Pak. Sorry Pak. Iya, kenapa harus anu? Contohnya apa, Suprianto? Iya, rapi-rapi kok off cam. Gimana Pak? Contohnya apa? Kamu kan udah memberikan tadi perbedaan antara dakwaan dan tuntutan. Jangan sakit, jangan Eh, apa, jawab aja. Contohnya kayak tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, Pak. Ya, korupsi kan juga ada, mau di dakwaan maupun di tuntutan sama-sama ada. Iya, Pak. Jadi kira-kira Jadi, yang Bapak pertanyakan secara spesifik terkait tuntutan dan dakwaan ini yang bagaimananya, Pak? Karena kan saya sudah menyebutkan kasusnya Pak, terkait apa kamu, namanya pidana kam- korupsi. Jadi menurut Bapak yang spesifik yang perlu dijelaskan ini yang mananya, Pak? ya kan kalau kamu mau bicara mengenai dakwaan, ya tindak pidana itu ada di dakwaan juga, ada di tuntutan juga. Ya yang membedakan itu apa? Yang membedakan dengan yang membedakan antara ini, Pak, antara tuntutan sama dakwaannya gitu, Pak. Iya, apa bedanya? Nah, untuk spesifiknya itu, Pak, mungkin saya masih kurang memahami di sana, Pak. Oke, Anissa, Iya, Pak. Lutfiana jangan off cam, jangan menghilangkan diri. Anissa Baik, bisa Pak, siap. on cam. Maaf, Pak, di sini lagi mati lampu. Ya cari yang hidup lampu. Di luar rumah Gak kan bisa. Tempat saya emang lagi mati lampu, Pak. di luar rumah kan masih terang jam segini. Udah maghrib di sini, Pak. Udah gelap. Kamu di mana? Sulawesi. Sulawesinya mana? Di bagian Wajo. Oh. Ada lilin di sana. Ada sih, Pak. Itu ada suara azan. Berarti hidup listriknya. Bapak itu kan pakai genset masjidnya. Yakin kamu pakai genset? Kamu nggak boleh bohong. Iya. Anissa, kamu nih Bapak orang. saya nggak bohong. Ayo saya ke masjid ini, Pak. Coba Liatin.
Coba on cam dikit aja kalau benar-benar gelap. Iya Pak, satu Sulawesi mati semua Pak, lampu Pak, listrik. Satu Siapa yang Sulawesi. siapa yang ngebelain Anissa? Saya orang Siapa? Sulawesi Pak, jadi tahu di sana Pak, Sulawesi mati semua lampunya Pak. Listrik Lah, dipadamkan. kenapa wajahmu terlihat sedangkan wajah Anissa tidak terlihat? Kalau sama-sama mati lampu, logikanya wajahmu juga tidak terlihat. Supriyanto, Nah, logikanya di rumah saya ada lampu Pak. berarti di rumah kamu tidak ada lampu, Anissa. Anissa, Gimana Pak? di rumahmu nggak ada lampu. Ada Pak, cuma lagi padam. Nggak ada Marahin ini. PLN-nya aja Pak. Ya udah, karena sudah ada bukti pendukung, saksi pendukung, yaitu Supriyanto, saya maafkan kalau kamu off cam. Coba on cam dikit aja. Lihat kan kegelapan itu. Anissa, nah kayak gitu kan gelap. Karena tidak terlihat sama sekali, ya Apa sudah. yang mau diliatin? Ya udah, kalau kondisi di sana emang gelap. Ya nggak apa-apa. Off cam. Ya udah Pak. Eh, Erik Jailani. Erik, halo Erik. Erik, Erik Jailani. Iya Pak, lagi di jalan Pak. Oh, lagi ziarah ya kamu ya? Iya Pak, lagi di jalan ya. Lagi memandu wisata religi ya? Oh, ya begitulah Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. On cam aja, walaupun kamu di jalan. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata banyak juga di sini yang ganteng-ganteng kan. On cam aja nggak apa-apa. Yang penting di mute biar suara bisnya nggak kedengaran. Nova Rosawanda. Hadir, Pak. Nah, begitu loh on cam. Ya Allah, kenapa harus off cam? Dari mana kamu, Nova? Saya dari Jambi, Pak. Nggak mati lampu ya, berarti ya di sana ya? Alhamdulillah tidak, Pak. Nomor satu, dua, atau tiga? Lu berjurdil, Pak. Apa? Nomor 4 aja, Nomor Pak. satu. Enggak, cuma ada tiga. Tiga soal maksudnya. Kamu jangan Oh, suujon dulu. yang pertama aja, Pak. Ya udah, apa bedanya dakwaan sama tuntutan? Lo kok malah off cam? Dijawab aja, nggak bisa ya udah. Yang penting ada jawabannya. Nopa. Nah, di pikiran Nopa aja dijawab. Apa yang ada di pikiran Nopa tentang dakwaan dan tuntutan? Apa perbedaannya? Beda atau sama sih Nopa? Beda, Pak. Bedanya apa? Nopa, bedanya apa Nopa? Nopa, bedanya apa Nopa? Sama aja, Pak, sama. Oh sama. Laila, Anggia, Agnia, Laila, Laila. Ah, berarti Laila nih nggak hadir nih.
Pokoknya yang on cam, yang off cam ini banyak nggak hadir kecuali yang mati lampu tadi. Dia sudah menunjukkan kegelapan di sana. Sedikit ini yang hadir. Alfiadi, Alfiadi, sama nih, juga nggak hadir ini. Pasti yang hadir nih mukanya muka-muka ini terus. Kemana muka-muka yang lain? Pak, izin jawab. Dakwaan sama tuntutan itu berbeda, Pak. Ya udah, udah lewat. Mukanya muka-muka Pajar yang hadir ini, Hasan Albana. Ini aja. Anwar, Ajis, yang ceweknya. Ya ini aja. Siapa yang satunya tuh Aliatul ya namanya ya? Temannya Kausar tuh. Angel, Pak. Temanmu siapa? Kausar namanya Kausar. Yang cewek. Banyak Pak teman saya semua. Mubarokatul, Oh, Atikal Maula. Atika mana Atika? Biasanya hadir Atika ini. Oh, berarti bolos Atika nih. Lagi ada acara, Pak. Acara Cara apa? keluarga. Mungkin nanti joinannya nanti mungkin. Oke. Rian, Hafid, Rian Hafid. Ya, Pak. Apa bedaan dakwaan sama tuntutan, Rian? Iya, jadi intinya kalau surat dakwaan itu digunakan untuk jaksa penuntut umum untuk mulai proses peradilan. Nah, sedangkan untuk surat tuntutan itu lebih berfokus pada permintaan ganti rugi atau kompensasi yang diderita pihak Jadi yang merasa intinya, dirugikan. intinya kalau dakwaan itu apa, tuntutan itu apa? Apa intinya? Kalau dakwaan itu baru proses, Pak. Kalau dakwaan itu apa intinya? Dakwaan itu untuk memulai prosesnya. Baru Ya prosesnya semua, dulu. semua proses. Kalau dakwaan itu apa intinya? Untuk memulai, Pak, proses untuk memulai. Ya sebelum dakwaan pun proses itu udah dimulai, penyidikan dan lain sebagainya. Apa intinya dakwaan itu apa? Inti dakwaan itu dari katanya itu mengapa gitu loh. Apa? Untuk mendakwa, Pak. Nah begitu loh. Dakwah berarti untuk mendakwa. Gimana sih Ya, saudara ini? Begitu loh. Disingkat saja. Kalau tuntutan, kalau tuntutan untuk menuntut, berarti. nah begitu loh. Dakwah itu mendakwa. Tuntutan ya menuntut. Nah, Contoh, iya, saudara baca panjang di Google. Mendakwa adalah proses. Emang saudara paham prosesnya kayak gimana? Ya dakwanya udah mendakwa itu singkatnya. Yang penting saudara paham. Oh mendakwa tuh kayak gini loh. ya, Menuntut, Pak. menuntut itu kayak gitu. Jangan terlalu percaya sama Google dan Chat GPT. Ya, karena saya akan menguji Anda dengan pertanyaan di perkuliahan. Ya, cari referensi itu perlu, Pak. Soalnya buat apa namanya? Saya nggak masalah. Saya nggak Gitu. melarang saudara mau pakai chat GPT, mau pakai Google, mau pakai apapun jenis aplikasi AI. Yang penting saudara itu paham gitu loh. Kalau saudara paham, jadi kan enak. Saya nggak membatasi saudara terhadap kemajuan teknologi. Ya silahkan. Ya, tadi saudara panjang mulainya proses gini-gini. Nah, intinya apa kalau mendakwa? Kalau mulai proses, ya semua proses dong. Menyidik itu juga proses. Menyidik itu proses apa, Kosang? Proses menyidik. Ya apanya yang disidik? Proses memeriksa kasus. Ya apanya yang diperiksa? Kasusnya. Ya, kasusnya apa gitu loh. Ya kasus yang diajukan, Loh, kok kasus kok diajukan? Ada yang penjelasan. dilaporkan, kasus yang dilaporkan. Paris,
Ada penjahat mengajukan kasus, Faris. Yang dilaporkan oleh korbannya lah, Pak. Tuduhan Yang pidana, diajukan Pak. oleh korbannya. Pengajuan tuduhan pidana. Emang semua kasus itu dilaporkan, Faris? Ada nggak kasus yang nggak dilaporkan? Ada, Pak. Yang Ada. tidak Nggak semua kasus khusus itu yang pidana. dilaporkan. Apa penyidikan? Mubarakatuh ya. Ini Pak mencari bukti-bukti tindak pidana. Nah, mencari bukti-bukti tindak pidana. Minimum berapa alat bukti? Berapa Pak? Nggak tahu. Lo jangan bilang nggak tahu berapa. 3, Pak. Siapa yang jawab 3? Siapa yang jawab 3 tadi? Saya, Pak. Fajar, Pak. Kenapa 3? Emang peraturannya gitu, Pak. Seterannya di mana? Baca di mana gitu kemarin. Untuk 3 menjadi apa 2? 2 apa? 2, 2. Jangan bilang 2. 3 apa 2? Fajar udah bikin kuhab sendiri dia. Ya mujtahid abad ini dia. lupa, Pak, soalnya udah lama yang kasus Mirna. Muhammad Iqbal. Ya, Pak. Saudara lagi ngapain? Kok berdiri? Fashion show? Duduk, Pak, duduk. Oh, kirain berdiri. Nggak hujan di sana? Gerimis, Pak. Turun dikit-dikit. Apa bedanya dakwaan sama tuntutan? Dakwaan itu untuk mendakwa, Pak. Kalau tuntutan itu untuk menuntut. Contohnya? Kan udah dibilang Misalnya sama contoh dakwaan, misalnya seseorang terlibat kasus pencurian, dia terdakwa sebagai pencuri. Tuntutannya misalnya untuk dituntut untuk mengembalikan barang curian atau misalnya dituntut dengan hukuman yang berlaku pada peraturan perundang-undangan, Pak. Ya, berarti ketika kita berbicara dakwaan itu menjelaskan bagaimana kronologis telah terjadinya perbuatan pidana. Perbuatan pidana, misalnya pembunuhan, dijelaskan bahwa pada jam segini Kausar telah menusuk Lutfiana. Alat yang digunakan untuk menusuk adalah sikat gigi. Dan Lutfiana pun sempat tak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya menghembuskan kentut terakhirnya. Nah, itu dakwaan. Oleh karena itu Kausar Kausar terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, tuntutannya apa? Apakah 15 tahun, 10 tahun? Ya sesuai undang-undang, tentu undang-undang. Seperti yang dikatakan Iqbal tadi. Itu ketika kita berbicara dalam konteks dakwaan dan tuntutan. Dakwaan dan tuntutan. Ada berapa jenis dakwaan dan dakwaan aja? Ada berapa jenis dakwaan? Ajis, ayo jangan terlalu chat GPT yuk, yuk bisa yuk. Ajis. Ya, Pak. Ada berapa jenis dakwaan? Ajis, matamu ke saya, jangan ke situ. Ini lagi mikir, Pak. Ini lagi mikir. 2, Pak. Dakwaan apa saja? Aduh, lupa lagi, Pak. Jar, ada berapa Jar? Ada 5, Pak. Ace. Yang pertama apa Jar? Ada yang namanya dakwaan alternatif. Kok Ya, langsung alternatif? Matanya kemana tuh, Pak, matanya? Tunggal, Pak. Kok kamu langsung jawab alternatif? Yang pertama apa? Dakwaan apa? Dakwaan tunggal.
Apa itu dakwaan tunggal, Nova? Nova, apa itu dakwaan tunggal, Nova? Dakwaan perseorangan untuk perseorangan, Pak. Benar itu, Lutfiana. Dakwaan perseorangan untuk perseorangan. Lutfiana, benar apa enggak? Mungkin benar, Pak. Loh, kok mungkin benar? Ya Belum benar, tahu, ya Pak. benar. Belum tahu. Belum Ya nggak tahu. boleh belum tahu, harus jawab. Kan udah dijelaskan sama Pajar ada 5. Satu udah dijawab Pajar, tunggal. Ya tunggal itu apa? Dakwaan apa? Dakwaan yang tertuju pada satu tindak pidana aja, Pak. Nah, begitu loh. Contohnya, Ya, contohnya mungkin seperti pembunuhan tadi, Pak. ya, apanya? Seperti pembunuhan tadi, yaitu cuma apa satu satu tuntutan aja, Kok satu satu tuntutan tindak ini pidana aja, dakwaan? satu tindak pidana Dakwaan. maksudnya, satu tindak pidana. Ini bukan tuntutan, ini dakwaan. Saya bicara dakwaan, berarti satu. Satu dakwaan. Nah, satu dakwaan. Perbuatan apa yang didakwakan? Perbuatan Pembunuhan. Pasal berapa pembunuhan? Kausar. Kausar, jangan senyum-senyum Kausar. Pasal berapa Kausar? Pasal 458. 458, benar nggak itu pasal Oh, 458? bukan pasal 338. Iya. Benar. Jis, 338. Bener Pak, bener. Benar, Anwar. Apa Pak? Baru datang Pak. Benar, pembunuhan itu 338. Betul mungkin Pak. Jangan betul mungkin. Ya betul Pak, betul. Benar, Supriyanto. Supriyanto. Benar-benar. Lutfiana maksudnya pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, Lutfiana? Kalau tadi yang saya maksud mungkin seperti contoh Bapak, yaitu pembunuhan berencana, mungkin karena dendam. Pembunuhan berencana benar. Hasan Albana, 338. Enggak, Pak. 338 tuh pembunuhan berantai ya. Kok pembunuhan berantai? Nggak ada di KUHP itu pembunuhan ada rantainya. Kayak gimana itu? Maksudnya membunuh banyak orang gitu, Pak. Kamu jelaskan kepada saya, pembunuhan berantai itu seperti apa? Di dalam KUHP, bunyi teksnya berantai itu seperti apa? Membunuh yang korbannya lebih dari 1 orang. Ya, mau membunuh lebih dari 1 orang itu tetap pembunuhan di dalam KUHP. Nggak ada Oh ya, barang berarti siapa itu dengan siap salah, Pak. Sorry, Pak. nggak ada yang membunuh barang siapa dengan sengaja membunuh berantai. Nggak ada kayak gitu bahasa KUHP itu. Helmi. Helmi. Hadir Pak, hadir. Pembunuhan berencana itu pasal berapa, Helmi? Saya cari dulu Pak. Jangan cari, harus diirah-irah aja. Jawab, Pak. Enggak, Aja saya Pak, tiba-tiba aja Pak. nggak tanya Pajar, yang nggak ditanya Oh, ya diam. udah. Gantian. Pembunuhan berencana ya. Ya, pembunuhan berencana. Pasal 459 Pak. Ya Allah, Reja Undang-undang nomor Pahlevi. Reja Pahlevi. Pembunuhan berencana pasal berapa, Reja Pahlevi? 459 Pak. Reja Pahlevi, pembunuhan berencana. Ya Pak. Pasal 459. Iqbal, pasal berapa, Bal? 459, Pak. Apa? Itu Pak, Bal, 340. 340 kamu nyontek siapa? Hasan Albana?
di tulisan chat, Pak. Hasan Albana ya? Jangan jawab lewat tulisan Hasan Albana. Kalau kamu ditanya, ya kamu jawab, jangan ditulis. Saya tanyanya lisan, bukan tanyanya tulisan. Anwar, Ya Pak. benar 340. Betul Pak. Kenapa dikatakan pembunuhan berencana? Eh, Kalau di KUHP-nya Pak, barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, berarti kan otomatis ada niatan Pak. Teksnya, kenapa dikatakan pembunuhan berencana? Kenapa? Karena emang ada niatan terlebih dahulu Pak direncanakan. Kalau yang nggak berencana nggak ada niatnya. Eh, Sama-sama mungkin Pak, cuman Loh, bedanya, kalau sama-sama ada niat berarti merencanakan dong. oh iya berarti sama Pak, berarti. Aulia, Aulia, suaramu putus-putus Aulia. Lutfiana, Iya, Lutfiana, Pak. Iya, Pak. kenapa dikatakan pembunuhan berencana? Karena pembunuhannya ya sudah direncanakan atau sudah ada maksud atau motif tersendiri, Pak. Benar, pembunuhan berencana itu memerlukan motif. Iya, bisa jadi, Pak. Ya, ya. Kata siapa? Kata siapa? Dapat dari mana kamu baca motif itu? Apakah ada di tulisan pasal itu motif? Tidak tahu, Pak. Saya tidak baca karena kan hanya menanyakan pembunuhan berencana bagaimana. Nah, menurut saya pembunuhan berencana itu ya memang yang direncanakan dan saya memang ada terbesit kata-kata motif. Kenapa kamu membesitkan motif? Ya tidak tahu, Pak. Emang Kamu kosakatanya itu. Kamu yang jawab, kamu bilang kamu tidak tahu, kan kamu yang menghadirkan kata motif. Kenapa kamu mengambil kata motif? Ya, karena itu sudah ada di otak saya tersendiri, Bapak. Kenapa itu bisa ada di pikiran kamu? Ya, tanyakan ke otak saya, Bapak. Yang tahu pikiranmu kamu, bukan saya. Kalau saya dukun, ya saya bisa membaca otakmu, pikiranmu. Iya, Bapak. Kan kamu yang bisa. Kenapa kata motif itu ada di pikiranmu? Kenapa kamu melontarkan kata motif itu terhadap pembunuhan berencana? Kenapa? Baik, Bapak. Itu spontan aja karena mungkin motif kan juga kosakata lain dari kata-kata tujuan. Spontanitas saja, Bapak. Motif dan tujuan itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya, Albara? Motif itu caranya, Pak. Tujuan itu mungkin bisa hasil dari motif itu. Motif benar cara. Cara membunuh itu motif. Iya, motif termasuk tuh, Pak, dalam kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Motif itu cara membunuh. Cara membunuh itu motif. Iya, motifnya misalnya cara dari pakai pisau. Motifnya itu pakai pisau. Saya cemburu dengan Ajis karena Ajis mendekati Kausar. Saya membunuh Ajis dengan menggunakan pisau. Di mana motifnya di sini? Tujuan saja agar Ajis mati. Di mana motifnya? Cemburu, Pak. Nah, cemburu itu motif. Kalau membunuh pakai pisau itu bukan motif, bukan alat, itu bukan motif. Kenapa kamu jawab cemburu, Iqbal? Iqbal. Ya, Pak. Kenapa kamu jawab cemburu? Karena motif itu sebab terjadinya suatu pidana, Pak. Sebab. Ya, sebabnya, Pak. Sebab. Ya, sebab, Pak. Alasan atau dorongan, Pak? Sebabnya. Apa? Alasan Siapa yang jawab tadi? Alasan Pak. atau dorongan? Alfarisi, Pak. Alfarisi ngomong bentar nih, Pak. Mana Alfariji? Alfariji. Ya, Pak. Apa? Tadi kamu bilang apa? Motif itu alasan atau dorongan, Pak. Alasannya apa saya membunuh Ajis? Kata Iqbal cemburu. Sama Dorongannya apa? Ada dorongan kecemburuan. Loh, tadi bilangnya alasannya cemburu. Dorongannya apa? Ingin bunuh ya?
ingin membunuh. Sehingga Tujuannya? terdorong untuk membunuh. Tujuannya? Untuk menghilangkan Aziz muka bumi. Melampiaskan dendam. Tujuannya ya kok menuntuskan dendam. Tujuannya agar Ajis mati tuh, makanya dibunuh. Menghilangkan Aziz muka bumi. Iya kan pembunuhan. Nah terus. Kok Bapak Salim. Salim. Ya Pak, kenapa Pak? Terus, apakah pembunuhan berencana itu perlu motif? Oh, nggak tahu saya Pak. Perlu motif atau enggak Pak? Jangan jawab nggak tahu, perlu apa enggak? Perlu Salim. sepertinya Pak. Perlu Pak. Kenapa perlu? Ya kalau seandainya orang nggak perlu motif, buat apa dia membunuh? Pasti kan ada alasannya orang membunuh. Masa dia Apakah itu ada tertuang di dalam undang-undang bahasa motif itu? Oh, belum tahu saya Pak. Harus saya cek dulu apa gimana Pak? Menurut irah-irah saudara saja. Kira-kiranya Kira-kiranya apa? ada mungkin Pak. Ada. Benar nggak Helmi? Helmi kenapa angkat tangan? Mau jawab dan mau tanya, Pak. Nah, silakan. Oke. Jadi kata Wamen yang kemarin terjerat kasus itu pembunuhan nggak harus ada motifnya katanya di pasal. Terus mau tanya Pak, ya itu Pak jawabannya katanya nggak ada motifnya bisa di Siapa nama wamen itu? Siapa nama wamen itu? Prof Edi. Prof Edi Pak. Prof Edi apa namanya? Prof Edi dari UGM itu profesor Pak. Iya, siapa namanya? Nama lengkapnya lupa Pak. Ya cari dulu siapa nama lengkapnya. Bentar Pak, saya cari. Ada yang bisa dibantu? Siapa nama lengkapnya? Prof Edi Umar Syarif Yarits. Edward Umar Syarif Yarits. Edward Omar Syarif Yarits. Kamu pernah lihat orangnya? Pernah Pak. Kapan? Kenapa Pak? Kamu pernah lihat orangnya? Pernah Pak. Kapan? Kemarin Pak. Di mana? Di YouTube Pak. Apakah itu orangnya? Nah itu Pak. Wah. Itu Pak. Itu yang kanan apa yang kiri Pak? Bentar, saya anu dulu ya, biar nggak blur. Mana ini orangnya? Wah. Yang kiri ya Pak? Yang botak itu Prof Edi, yang belum botak itu saya. Iya Pak. Maksudnya itu Pak. Semoga Bapak kayak Prof Edi Pak. Besok. Beliau itu senior saya. Apa? Tak doakan Bapak seperti Prof Edi besok jadi profesor. Jangan didoakan saya seperti beliau. Jadi pinternya gitu loh Pak, bukan masalah korupsinya. Yang pinternya saya doakan pinternya kayak Prof Edi gitu. Oh, berarti saya bodoh. Rambutnya juga. Pinter gitu Pak. Berarti kamu mendoakan saya pintar seperti Prof Edi seolah-olah saya bodoh. Enggak. Bukan Pak, maksudnya biar jadi profesor kayak gitu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Siapa bilang? Ajis, kamu bilang saya bodoh, Ajis. Ajis? Apa Pak? Kamu bilang saya bodoh? Enggak Pak, enggak ada kata-kata bodoh yang terlontar dari mulut saya Pak. Hanya pikiran Bapak yang ngarah ke situ. Kata Helmi, saya doakan semoga pintar seperti Prof Edi. Jadi seolah-olah saya ini nggak pintar gitu, bodoh gitu. Maksudnya biar jadi profesor gitu loh Pak. Parah Helmi, parah. Jadi profesor Pak. Apa? Ya jadi guru besar profesor di Unisola gitu kan, jurusan hukum Unisola. Okay. Nantilah nikah dulu ya. Pak Kausar siapa kayak Pak? Jadi guru Silahkan Pak, langsung gas Malang.
Jadi guru besar itu tidak mudah karena bukan perihal gelarnya, tapi tanggung jawab beban akademis moralnya itu. Kita mengetahui ilmu hukum pidana, tapi kalau kita yang melanggar hukum pidana itu sendiri bagaimana? Nah, tadi kalau berdasarkan pendapat Prof. Edi yang menyatakan bahwa pembunuhan berencana itu tidak memerlukan motif. Apakah benar pendapat demikian? Benar. Pada hakikatnya, ketika kita berbicara dalam konteks pembunuhan berencana itu dolus premeditatus. Pembunuhan yang direncanakan. Kesengajaan yang direncanakan. Tapi manakala kita berbicara motif, itu bukan dolus premeditatus. Melainkan dolus apa? Premeditatus. Hah? Tus. Dolus apa, Albara? Albara, tus apa? Alvaro, Dolus apa? Pajar, dolus apa, Jar? Jar, Iya, Pak. dolus apa? Pembunuhan berencana. Pembunuhan yang memerlukan motif. Pembunuhan yang memerlukan motif, Pak. Ya, Pasalnya atau apa, Pak? pembunuhannya. Kan saya sudah bilang, kalau pembunuhan berencana itu tidak memerlukan motif karena dia dolus premeditatus. Kalau pembunuhan yang memerlukan motif itu pembunuhan apa jenisnya? Dolus apa? Wah, kurang tahu, Pak. Tebak aja. Dolus ini, Pak. Dolus apa? Determinatus sekali, Pak. Kok determinatus? Alfarisi. ya Pak, Alfarisi. ya Pak, Dolus apa? dolus superitatus Pak. Spritatus itu dolus apa? Sprit itu minuman, ada dolus spritatus. Yang ada motif Pak, yang nggak ada motif. Yang ada motif, kalau yang tidak menggunakan motif, hanya pembunuhan berencana, itu namanya dolus premeditatus. Kalau pembunuhan yang memerlukan motif, itu sebenarnya tidak ada istilah itu di dalam KUHP kita. Menurut memori Pantulichting, itu bukan KUHP kita kalau yang menggunakan motif. Nah, ada KUHP mana yang memerlukan motif? KUHP mana, Aulia? Lutfiana? Lutfi? Bapak, KUHP mana, Lutfi? pembunuhan apa Pak tadi? Yang memerlukan motif. Itu jadi benar jawaban Lutfi itu. Ada pembunuhan yang memerlukan motif. Tapi bukan dalam KUHP kita. KUHP kita motif itu di luar bestandel delik. Di luar unsur tindak pidana. Nah, pembunuhan yang memerlukan motif, pembunuhan berencana yang memerlukan motif itu ada di KUHP mana, Lutfiana? Di yang kata Bapak Dolus tadi ya. Dolus apa? Premeditatus. Kalau dolus premeditatus itu pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana yang memerlukan motif, dolus apa? Tadi kata Bapak tidak ada penyebutannya tersendiri. Kapan aku bilang nggak ada penyebutannya? Yang untuk itu, kan yang satu dolus premeditatus, yang satunya tidak ada penyebutannya. Dolus Apa saya bilang saya bilang kayak gitu? Nggak tahu Pak, mungkin itu sepaham saya. Makanya saya tanya ke saudara. Apa, Aulia? Belum tahu, Pak. Lagi nyari. Jangan bilang belum tahu, Aulia. Lihat loh, ada syekhmu itu di belakang itu. Kamu bilang belum tahu, belum tahu.
Dolus repentinus. Itu ada di KUHP Jerman. Sementara ketika kita berbicara dalam konteks KUHP Indonesia, itu tidak memerlukan motif sebagai bestandel delik maupun unsur delik. Nah, seharusnya kalian tuh belajar hukum dulu, pidana dulu, asas-asas hukum pidana, baru hukum acara. Tadi surat dakwaan tunggal. Nah, surat dakwaan tunggal itu ya benar apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian misalnya, ya hanya didakwa pencurian. Makanya dakwaannya bersifat dakwaan Gal. tunggal. Nah, itu dakwaan tunggal. Paham mengenai dakwaan tunggal? Ada yang ditanyakan tentang dakwaan tunggal? Ada yang ditanyakan? Anak-anak? Mahasiswa-mahasiswa? Contohnya, Pak. Tidak, Bapak. Ya contohnya tadi kan pencurian. Hanya pencurian saja. Meskipun pelakunya banyak itu, Apa? meskipun pelakunya nggak cuma satu. Ya walaupun pelakunya tidak cuma satu, kalau perbuatan yang dilakukan itu hanya satu tindak pidana, maka dakwaan itu bersifat tunggal. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke dakwaan berikutnya. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Sekarang berikutnya. Apalagi setelah dakwaan tunggal? Alternatif, Pak. Alternatif, Pak. Apa itu dakwaan alternatif? Dakwaan alternatif. Yang lebih dari satu, Pak, tindak pidananya. Siapa ini yang jawab? Mati lampu. Iya, Pak. Itu pocong atau apa itu? Saya matiin kamera aja, Pak. Ya nggak apa-apa. Kan kamu sudah saya suruh. Setelah kamu memperlihatkan kalau kamu mati lampu, nggak apa-apa kamu off cam. Tadi itu apa sih? Aman kan Anissa? Sekilas ada yang lewat ya, Pak ya, Pak? Apa? Gimana, Jis? Kayak ada yang sekilas lewat ya, Pak ya? Iya, aman kan, Sah? Tapi? Aman, Pak, insya Allah. Rumah saya suka di ngajiin. Ya, kan nggak semua jin yang... Pak, udah. Nggak boleh disebut terus. Kata mama saya nanti datang. Nggak semua jin tuh jin yang jelek. Ada juga jin yang baik, jin Islam, gitu loh. Bukan begitu, Anissa? Ya begitu, tapi semoga nauzubillah seumur hidup nggak pernah lihat yang gitu-gituan. Tapi saudara percaya dengan hal-hal gitu-gituan? Percaya, Pak. Tapi mau tanya, di Yaman tuh ada anunya nggak sih? Ada kayak jin-jinnya gitu, saiton-saitonnya gitu ada? Sudan, Pak, Sudan. Sudan, Pak, bukan Yaman. Sudan, sorry. Ada? Sudan. Lebih serem manusianya, Pak, soalnya. Nggak ada kayaknya. Di sana mainnya nuklir ya. Kalau Ada, Pak, jin-jin ada, Pak. Ada, Pak. Apa? Gimana tuh? Ayo, cerita Salim. Ya, saya pernah diceritain sama teman saya, orang Guinea Conakry, bahwasanya Afrika ini nggak beda jauh sama Indonesia. Dia masih percaya terhadap perdukunan ataupun ilmu magic begitu. Mereka kuat, Pak. Terus gimana? Ya ada waktu itu kami ditunjukkan ilmu hitamnya orang mana? Orang Sudan, bukan orang Sudan sih, orang Guinea Conakry begitu. Dia seperti memindahkan uang begitu, tapi dia pakai ilmu hitam gitu. Tapi tampilannya pakai peci, pakai jubah gitu. Dia bilang ini ilmu hitamnya orang Afrika gitu. Tapi dia Islam. Dia kalau tampilannya secaranya ya seperti orang Indonesia, Pak. Dia pakai peci, pakai jubah seperti orang Islam, tapi dia menggunakan agamanya bukan Islam berarti ya? Islam, Pak, Islam. Berarti
menjual agama dong dia. Ya seperti kayak di Indonesia Pak, ada juga yang dia tampilannya seperti Ustadz Kiai tapi dia yang dijual ilmu-ilmu hitam gitu. Ya ada juga di sana, saya pernah ditunjukkan begitu videonya. Ada juga ya ternyata di luar negeri itu yang kayak gitu ya. Berarti Gus Samsudin ya, muridnya Gus Samsudin. Saudara tahu Gus Samsudin? Orang sakit Pak, sakti maksudnya Pak. Tahu Pak, tahu Mbaknya Pak. mbaknya Fajar. Pajar menginsyafi kalau Gus Samsudin itu orang sakti. Iya Pak, kalau sakti biasanya orang butuh bukti Pak. Tapi emang Makanya terbukti aneh Pak. Gus Samsudin itu dia sakti. Kenapa Pak? Emang Gus Samsudin itu bisa emang terbukti kalau dia tuh emang benar-benar sakti mandraguna. Iya Pak, Atau buktinya kebal itu Pak. Nggak tahu malu. jadi ternyata hal-hal kayak gitu tuh nggak cuma di Indonesia ya, di Afrika pun juga kental ya. Mungkin saudara tahu nggak kenapa Eropa, Amerika itu lebih maju dibandingkan bangsa Timur? Ada yang bisa jawab? Kenapa Eropa, eh, negara-negara Eropa, Amerika itu lebih maju daripada bangsa Timur seperti Asia, Afrika? Karena mereka nggak percaya hal-hal mistik, Pak. Mereka percayanya sains dan teknologi. Ya, benar. Karena mereka itu tidak percaya hal-hal goib, hal-hal metafisis itu di luar rasionalitas mereka. Apabila hal itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, empiris itu faktual, tangible, maka tidak dipercaya oleh mereka. Sekarang, kenapa Eropa itu rata-rata sekuler? Ya, jangankan hal gaib, Tuhan saja mereka tidak percaya. Karena mereka berangkat dari pemikiran cogito ergo sum, Rand Descartes. Saudara boleh baca itu, Rand Descartes, bagus banget. Karena Rand Descartes itu melihat rasionalisme itu bagi Rand Descartes menguasai dunia. Cogito ergo sum, aku berpikir, aku ada. Kalau aku tidak berpikir, aku tidak ada. Jadi Tuhan ada dan tidaknya itu pikiran kita yang membuat dia ada. Itu menurut pendapat Rand Descartes. Makanya negara mereka itu separation of state of church, pemisahan antara negara dan agama. Jadi hukum itu nggak boleh agama itu masuk ke dalam nilai-nilai hukum. Itu menurut pendapat bangsa Eropa, bangsa-bangsa rasional. Sementara di bangsa Timur ini kan kental dengan agama. Satu. Yang kedua, metafisisnya kuat. Oleh karena itu, secara mutatis mutandis, maka peradaban kita itu tertinggal. Begitu. Tapi saudara kan pernah nggak ngebaca the golden age of Islam, abad emasnya Islam? Ada yang pernah baca? Itu judul buku apa pembahasan, Pak? Ada juga yang breakdownnya ke dalam buku, tapi saya lupa siapa penulisnya. Ada yang menyebutnya ya the golden age of Islam itu masa keemasan umat Islam. Oh, yang Renaissance itu ya, Pak? Kalau Renaissance itu kan itu di Amerika dan Eropa itu. Tapi sebelum Renaissance, umat Islam itu pernah jaya peradabannya. Kalau nggak salah itu ya koreksi ya kalau salah. Abbasiyah atau Umayyah gitu kalau nggak salah. Ya, Abbasiyah Pak. Abbasiyah. Abbasiyah ya? Ya Pak. Nah, di zaman Abbasiyah itu Barat itu belajar ke Islam. Mereka mempelajari bahasa Arab, berpenampilan seperti orang Arab. Jadi istilahnya itu kalau kita kan westernisasi, ke barat-baratan. Kalau orang barat belajar Islam itu apa?
mengikut tren orang Islam? Istilahnya Kayak Arab-Araban, Pak. bukan ke Arab-Araban, ya itu istilah Indonesianya. Nanti kamu bilang kadrun. Kalau kalau orang Islam, kalau kita mengikut tren Barat, maka kita dikatakan westernisasi, kebarat-baratan. Nah, kalau orang Barat mengikut tren Islam, itu namanya apa? Islamisasi. Bukan islamisasi, beda. Islamisasi itu mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Dia tetap Katolik, dia tetap Kristen, dia tetap non, tapi dia berpenampilan seperti orang Arab. Easternisasi, Pak. Eastern. Westernisasi itu kan kebarat-baratan. Eastern. Eastern juga bisa, tapi istilah yang paling lengkap itu Mojarabik. Jadi orang Arab, orang Barat belajar Islam, mengikuti tren pakaian orang Islam sampai bisa berbahasa Arab. Nah, oleh karena itu makanya banyak orientalis pada saat itu. Begitu. Akhirnya Islam tumbang, peradabannya, perpustakaannya dibakar, ulamanya banyak dibunuh, akhirnya terpukul mundurlah peradaban ini. Ya saudara-saudara ini sebagai sarjana hukum Islam yang pernah ke Yaman, yang pernah ke Sudan untuk membangun peradaban ini. Karena saudara menguasai bahasa Arab, bisa membaca kitab, kuat Inggrisnya, saudara yang menjadi harapan. Begitu. Tadi dakwaan apa? Alternatif, Pak. Itu hanya sebatas refleksi saja tadi. Alternatif. Saudara mau nggak kita buat FGD? Jadi kita yang nggak mesti hukum, kita boleh non hukum, interdisipliner. Kita buat kajian minimal entah 1 bulan sekali, kita Zoom meeting, siapa jadi pematerinya, kita giliran ganti-gantian. Misalnya kita membahas tentang konflik Israel-Palestina, siapa yang menjadi pembicaranya? Ya terserah, mau dari aspek hukumnya, aspek agama, aspek historical, terserah. Kita kajian-kajian gitu tiap minggu, tiap bulan, biar kita nggak terlalu vakum gitu loh. Saya dengan mahasiswa reguler juga melakukan hal seperti itu. Nah, saya harap dengan kalian pun juga. Ya kita nggak perlu bertatap muka, kajian lewat Zoom meeting aja. Ba'da Isya kayak apa kayak sebulan sekali. Biar kita tuh update terhadap dinamika zaman gitu loh. Gimana? Setuju? Setuju nggak? Ya, Pak. Kalau setuju, Jis di koordinasi. Di koordinator. Insyaallah, Pak. Berarti akhir tahun ini kita membahas apa? Begitu dirembukan, dibuat grupnya, siapa yang mau. Kita bikin kelompok belajar diskusi bersama. Ya bebas, bisa hukum, filsafat. Gitu, pembahasan-pembahasan yang kontemporer. Biar kalian nggak cuma Dibuatkan pamflet ya, Pak ya. Apa? Sekalian dibuatkan pamflet diskusi, pemateri saudara ini gitu. Iya, bisa. Jadi pematerinya saudara-saudara ini jadi pemateri. Karena kita berdiskusi, kita nggak pernah memandang keilmuan itu rendah. Siapapun yang orang ingin berilmu, kita hargai, kita hormati, kita respect. Kita yang mengangkat ilmu itu. Istilah Minangnya itu membangkitkan batang tarandam. Jadi ulama-ulama dulu itu ya berdiskusi. Istilah Islamnya itu apa? Talaki ya? Berdiskusi. Imam Syafi'i pergi mendatangi Imam Malik. Hanya untuk apa? Berdiskusi. Apakah Imam Syafi'i itu nggak bisa baca kitab? Kan
Apakah Imam Syafi'i itu nggak bisa menelaah kitab-kitab itu? Tapi perlu diskusi, pemahaman yang dimana terkadang teks itu tidak bisa menjelaskan terhadap konteks. Nah, begitu. Alternatif apa? Ya udah saudara baca aja ya dulu alternatif dengan dakwaan yang lainnya. Nanti kita masih bahas dakwaan Kausar. Ingatin ya, kita sampai kepada dakwaan alternatif. Jadi minggu depan ketika saya tanya Kausar langsung jawab ya, jangan yang lain, untuk mengingatkan maksudnya ya, biar saya cepat ingat. Oke? Oke, Pak. Oke, Itu Pak. itu dibentuk JIS. Dibentuk itu 1 bulan sekali kita kajian, diskusi. Terserah nanti dimulai dari siapa, Albara misalnya. Insya Allah, Pak. Apa? Insya Allah, Pak. Siap. Iya, misalnya polemik Selamat Natal, pengucapan Selamat Natal, yang apa dibahas. Walaupun isu ini sudah menjadi isu yang klasik, tapi nggak bisa kita pungkiri setiap per Desember itu selalu keluar realitas itu. Nggak apa-apa. Jadi apapun keilmuan kita, apalagi saudara ini kan beragam-bagam, ada hadis, ada bahasa Arab, ada fikih, jadi saling melengkapi lah. Kalaupun jadi, Pak, kalaupun jadi mungkin di bulan Januari, Pak ya. Karena di bulan ini kan kita fokus sama ujian. Ujiannya kan Januari, bukan Desember. Katanya akhir Desember, Pak. Iya. Ujian Januari sepertinya. Ya kan cuma buat Zoom atau Google Meet, ya udah gitu aja. Terus bicara, ya udah forum-forum kita aja. Kenapa harus dibuat pusing? Iya. Yang lain. Kalau masih berat ya nggak apa-apa. Saya jadi pembuka. Habis itu paralel. Giliran gantian teman-teman. Saya jadi pembuka, Albara siapa yang menyanggupi, Pak. apa? Albara menyanggupi, Pak, insya Allah. Iya, nggak apa-apa siapa yang jadi moderatornya. Dipilih aja siapa orang-orang kita gitu loh. Kita ini kan intelektual, kita harus menghargai eksistensi keberadaan ilmu. Oke? Ya, Oke, oke, Pak. sekian. Saya mau sholat maghrib. Waktunya pun udah habis. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada, Pak. Sampai di mana Kausar? Kita Kausar? Alternatif, Pak. Jenis Apanya dakwaan yang alternatif. ya, jenis dakwaan alternatif. Yang pertama apa Kausar kita tadi? Tunggal. Tunggal. Habis tunggal apa Kausar? Apa tadi? Lupa. Apa? Fokus. Ya, Pak. Tunggal, habis tunggal, Alternatif. habis alternatif. Kita bahas minggu depan. Nah, begitu. Wah, udah cocok nih Kausar menjadi seorang dosen ya. Ya. Ibu Kausar nanti dipanggil. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tempatnya salah adalah saya pribadi. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.